Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajenul Mafahir, mahasiswa PPG Daljab 2022 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 412110991000472 akan melaksanakan kegiatan UKIN, yaitu membuat video pembelajaran yang saya ambil, yaitu tema tentang akhlak terpuji dengan pokok bahasan adil dan bijaksana. Mohon kepada para pembimbing semua yang terlibat dalam UKIN diharapkan untuk tetap bisa membimbing saya agar bisa menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas lagi. Terima kasih atas koreksi, kritikan, dan sarannya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke materi pelajaran agar kita bisa belajar dengan baik, mudah-mudahan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa bersama-sama dengan hikmat. Silahkan dipimpin oleh Aska. Belajar, mari terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tetap semangat ya. Coba kita yel-yel dulu. Siapa kita? Kelas 6 Emi Teluda. Oke, baiklah. Supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu, coba. Tepuk semangat. Oke, baik. Tepuk tangan dong. Baik. Ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Hadir semuanya ya. Bapak absen dulu. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk ke materi inti, kegiatan inti, kita akan bersama-sama untuk tetap menjaga semangat nasionalisme kita. Kita menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Garuda Pancasila. Semuanya hafal kan? Oke, kita langsung nyanyikan. Sama-sama. Sudah memahami tentang sifat pemaaf dan tanggung jawab. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mempelajari masih dengan tema sifat terpuji, yaitu sifat adil dan bijaksana. Oke, Bapak akan sedikit memberikan gambaran terlebih dahulu untuk nanti ke depan kalian supaya sudah terbuka ya pemahamannya. Silakan ya, baik-baik. Coba kalian semuanya cermati perkataan
pernyataan Bapak, kalimat-kalimat yang Bapak sampaikan adil. Oke. Sekarang Bapak kasih gambaran pada kalian semuanya. Misalkan kalian punya kakak di rumah, kakaknya sudah sekolah SMP, ya. Kalian sekarang masih MI. Nah, kalian dikasih uang jajan sama orang tua kalian, ya, dengan jumlah yang sama. Misalkan Aska dikasih uang jajan, uang saku 5.000, ya, karena sekolahnya di MI di sini. Tapi ternyata kakaknya juga yang sekolah SMP di sana, ya, jauh juga sama, dikasihnya 5.000. Nah, kira-kira orang tua adil nggak seperti itu? Adil. Ya benar. Enggak. Adil nggak? Adil. Tidak dong, ya, tidak. Jadi kalau misalkan berbeda kondisi, berbeda kebutuhan, itu harus juga disesuaikan. Nah, kalau misalkan ternyata orang tua Aska, misalkan ngasih Aska uang saku 5.000 dan ngasih kakaknya 10.000, karena memang misalkan kondisinya berbeda, nah itu baru adil. Jadi bukan hanya adil itu sama rata, tetapi juga memang dalam hal-hal tertentu yang kondisinya sama, ya memang adil itu harus sama rata, tidak berat sebelah. Ya. Kemudian juga yang selanjutnya, misalkan kamu ada di tengah-tengah orang yang sedang berselisih atau bertengkar. Faisal misalkan sedang berselisih dengan Reza, ya. Kemudian ada Zubian. Nah, Zubian tanpa tahu penyebab dari pertengkaran antara Faisal dengan Reza itu karena Zubian masih saudaranya Faisal. Zubian langsung mendukung, memihak kepada Faisal, padahal belum tahu masalah yang sebenarnya, gitu kan ya. Kira-kira Faisal sikap seperti itu betul tidak? Tidak. Itu namanya apa? Tidak bijaksana. Kalau yang bijaksana itu berarti dilihat dulu permasalahannya apa, dicari dulu, ya, penyebabnya apa. Bisa saja Faisal yang memang bersalah, atau bisa juga Reza yang bersalah, gitu kan. Jangan langsung memihak, tetapi menengahi. Jadi berhati-hati dulu, jangan langsung memihak. Gitu, paham ya? Oke. Baiklah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Bapak akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini, hari Kamis tanggal 26 Oktober 2022. Diharapkan kalian semuanya yang pertama yaitu dapat menyebutkan pengertian sikap adil dan bijaksana. Kemudian yang kedua, mampu menunjukkan dalil sikap adil dan bijaksana. Yang ketiga, menyebutkan contoh sikap adil dan bijaksana. Keempat, menyebutkan hikmah atau manfaat sikap adil dan bijaksana. Dan yang kelima, membiasakan sikap adil dan bijaksana. Tadi sudah sedikit Bapak kasih gambaran tentang sifat adil dan bijaksana. Dan tentunya nanti ke depan kita akan membahas lebih dalam lagi tentang materi adil dan bijaksana. Oke. Sekarang supaya kalian tetap semangat, kalian tentunya harus punya niat dalam belajar, niat yang sungguh. Menjada jada. Siapa giat pasti dapat. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat meraihnya. Termasuk juga dalam memahami pelajaran. Jadi harus tetap semangat. Cirinya yang semangat tadi adalah bersungguh. Oke, baiklah. Sekarang coba
kalian perhatikan Bapak di sini punya gambar. Ya. Silahkan kalian amati, di sini ada gambar nih. Ya. Ada gambar nih. Coba lihat gambar yang paling kanan dulu. Yang sebelah sini ya. Lihat tumpuan untuk berdirinya sama tidak? Sama. Sama tidak? Tumpuan untuk berdirinya? Sama kan? Kalau yang sebelahnya sama tidak? Tidak. Nah, coba kalian perhatikan. Ketika tumpuannya sama, apakah itu sudah pasti adil? Adil. Hah? Adil. Adil apa tidak? Tidak dong. Karena apa? Beda kondisi dari fisik anak yang ada di sini tuh, kan beda-beda, berarti tidak menyesuaikan. Ya, berarti untuk gambar yang pertama yang di sebelah kanan, berarti adil apa tidak? Tidak. Lihat yang paling pendek sedang nonton, kelihatan tidak? Tidak kan? Tidak akan mungkin kelihatan. Tetapi coba lihat tumpuan yang berbeda pada gambar yang sebelah kiri. Kira-kira adil apa tidak? Adil. Kenapa adil? Karena yang paling pendek tumpuannya lebih banyak. Ada berapa? Dua. Ya, disesuaikan sehingga anak yang paling pendek ini bisa melihat atau menonton pertandingan. Oke, paham ya? Nah, baik, kalau sudah paham, tinggal selanjutnya coba Bapak akan putarkan video pembelajaran. Bolehlah kalian cukup mendengarkan audionya saja. Silahkan simak videonya sambil kalian buka alat tulis kalian masing-masing. Silakan keluarkan buku dan pulpen kalian. Bapak akan putarkan video sebagai referensi kalian untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kalian. Ini ada audio milik Agim. Tahu Agim? Tahu ya. Oke, dengarkan. Adalah Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Tidak ada kebetulan, tidak ada yang tidak sengaja, semua terjadi biiznillah. Dan semua yang terjadi ada hikmahnya. Semakin kita bisa meraih hikmah, kita semakin bijaksana dalam menyikapi apapun. Tapi kalau kita tidak bisa melihat hikmahnya, sulit bagi kita untuk bersikap bijaksana. Sesungguhnya tambah usia, kita harus semakin bijaksana, adil dan bijaksana. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan sikap bijaksana membuat keadilan itu punya nilai tambah. Dengan adil saja sudah hebat, ditambah bijaksana maka lebih mantap, lebih hebat, lebih tinggi lagi nilainya. Harus jadi target kita menjadi pribadi yang adil dan bijaksana. Tambah tua harus tambah adil, tambah bijak. Mendengarnya saja sudah enak, apalagi yang menjalankan. Kita senang mendengar kata adil dan bijaksana. Tambah senang kita berjumpa dengan orang yang bersikap adil dan bijak. Dan yang paling bahagia adalah kalau kita yang menjadi pribadi
adil dan bijaksana. Kata kuncinya adalah yang membuat seseorang tidak bisa adil dan tidak bisa bijak adalah karena kita kalah oleh nafsu. Semakin kita nafsu, emosional, penuh dengan amarah, maka kualitas kejernihan berpikir kita akan turun drastis. Akal sehat turun, yang naik itu adalah nafsu. Makin emosi diri kita, maka makin marah, maka kita semakin tidak bisa adil karena akan jadi subjektif, tidak objektif lagi. Jadi semuanya hanya berdasarkan perasaan, sudah bukan berdasarkan fakta. Dan kalau kita semakin marah, maka kecenderungannya adalah memuaskan diri kita kan mencari apa yang Allah sukai. Nah, saudaraku sekalian, kita tambah hari tambah tua harus tambah adil dan bijaksana. Itulah pentingnya kita memahami agama, karena dalam agama Islam semakin kita pahami dan semakin kita amalkan, kita dengan sendirinya akan menjadi pribadi yang adil dan bijaksana. Oke, baiklah, kalian tadi sudah menyimak video atau audio tentang adil dan bijaksana yang memang bersumber dari Kiai Haji Abdullah bin Nastiar, ya, atau disebut Aagim. Ya, baiklah, untuk lebih jelasnya Bapak akan sedikit menyampaikan materi tentang adil terlebih dahulu, seperti yang disampaikan oleh Aagim tadi, bahwasanya adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi bukan hanya sama rata, tidak berat sebelah, ya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya tanpa aniaya. Jadi contohnya, misalkan kamu ya disuruh untuk membersihkan kelas. Kalau yang adil itu berarti untuk mengumpulkan sampahnya, untuk membuang sampahnya, berarti harus pada tempatnya. Tempatnya di mana? Di tong sampah. Berarti termasuk kita mempunyai sikap adil terhadap lingkungan juga, terhadap sesama, ya. Jadi bukan adil dalam artian sama rata saja, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh lagi, misalkan ada seorang presiden, ya, memberikan hukuman kepada orang yang bersalah, misalkan seorang raja, ya, memberikan hukuman kepada orang yang bersalah. Adil tidak? Adil. Kalau misalkan raja memberikan hukuman kepada orang yang tidak bersalah, harus berarti tidak adil. Gitu ya. Terus juga misalkan seperti yang sudah dijelaskan tadi, misalkan uang saku yang diberikan kepada kalian, adik kakak yang sekolahnya juga berbeda, namun uang sakunya tidak sama juga, ya kan? Itu berarti adil. Walaupun tidak sama rata, tetapi disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, baiklah. Itu sedikit pengertian tentang adil. Kemudian juga ada dalil adil, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8. Surat Al-Maidah ayat 8. Ulangi. Surat Al-Maidah ayat 8. Itu dalil tentang sifat adil. Di sini Bapak bacakan artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi dengan adil,
Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu Quran surat Al-Maidah ayat 8. Berarti kita memang diperintahkan oleh Allah untuk selalu berbuat adil. Misalkan ada yang bertengkar, kemudian ada yang menjadi saksi, tahu nih saksi itu, ya, saksinya tahu kejadiannya, tetapi saksi ini, ya, lebih memihak kepada saudaranya, misalkan yang ikut bertengkar tadi, misalkan, ya, walaupun dia tahu saudaranya itu salah. Nah, berarti sikap saksi ini, ya, berarti tidak adil, tidak menyampaikan kesaksian yang sebenarnya. Nah, itu berarti harus dihindari, ya. Contohnya seperti itu. Jadi kalau menjadi saksi yang adil harus sesuai dengan kenyataannya. Kemudian manfaat atau hikmah yang bisa kita terima, kita ambil diantaranya, kalau kita berbuat adil, perhatikan, akan mendatangkan ridho Allah. Kalau orang yang sudah mendapatkan ridho Allah, jadi semua urusannya akan dipermudah tanpa kita niatkan, ya. Kadang sudah ada, tanpa kita inginkan, kadang sudah diberi. Kalau Allah sudah ridho seperti itu, ya. Ketika kita misalkan sekolahnya nanti SMP-nya jauh di Bandung, misalkan, ya, karena memang Allah sudah ridho, Allah akan memudahkan kamu. Misalkan kamu tiba-tiba saja diberi rezeki untuk membeli helikopter, misalkan, ya, bisa saja. Jadi kalau Allah sudah ridho enak, ya. Kemudian memperoleh keberkahan hidup. Nah, ya kan? Keberkahan hidup itu berarti tidak pernah terputus, ya, selalu bertambah kebaikan. Ketika bertambah rezekinya, bertambah rajin ibadahnya. Ketika bertambah ilmunya, tambah rajin belajarnya. Nah, itu cirinya berkah. Jadi selalu bertambah kebaikannya. Kalau sebaliknya, ya, kalau sebaliknya, misalkan tambah ilmunya malah tambah sombong, nah, berarti itu tidak berkah. Tambah ilmunya malah jadi malas-malasan karena sok sudah bisa. Nah, itu berarti itu bukan berkah seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, manfaatnya disenangi banyak orang. Nah, kalau orang yang suka berbuat adil, orang pasti pada suka, karena orang itu dianggap jujur, dianggap baik, ya, dianggap mampu memberikan sebuah kebenaran. Kemudian yang kelima, mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhir. Jadi di dunia hasanah, wafil akhirati hasanah. Jadi mendapatkan kebaikan, kebahagiaan di dunia, juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat, masuk surga, ya. Kemudian yang keenam, terwujudnya masyarakat yang tentram, aman dan damai. Kalau pemimpin kita adil, semua orang adil, pasti kondisi masyarakat akan tentram, aman dan damai. Nah, itu manfaat adil. Oke, selanjutnya yaitu tentang pengertian bijaksana. Bijaksana itu artinya selalu menggunakan akal budinya untuk, ya, dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Bisa juga berarti cermat dan teliti serta berhati-hati. Jadi bijaksana itu selalu menggunakan akal budinya, selalu berhati-hati. Misalkan, ya kan, dalam mengambil sebuah keputusan, ya, kamu sedang berdiskusi,
Tetapi karena kamu punya sifat bijaksana, kamu tanyakan dulu pendapatnya orang lain, supaya ketika memberikan keputusan tidak memberatkan atau menyakiti orang lain. Jadi menghargai pendapat orang lain, nah, itu berarti bijaksana. Kalau yang menyepelekan, bisa betul, jangan didengerin lah pendapatnya si Anu mah. Nah itu berarti tidak bijaksana. Kalau yang bijaksana, ya, mau pendapatnya bagus, pendapatnya biasa saja, ataupun sekalipun pendapatnya jelek, ya, tetap kalau kita yang punya sikap bijaksana selalu menghargai, selalu mendengarkan, ya, itu baik, jelek, buruk sekalipun, ya, pendapatnya tetap didengarkan, itu bijaksana. Jadi selalu menghargai, selalu berhati-hati karena takut melukai perasaan orang lain. Nah, itu bijaksana, ya. Selalu cermat, berpikir sebelum bertindak, ya. Kemudian ada juga dalilnya tentang bijaksana, yaitu dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Surat An-Nahl ayat 125. Surat apa? Ayat 125. Begini artinya: serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi tetap kalau berdebat sekalipun, kalau misalkan kita sedang berselisih sekalipun, tetap orang yang bijaksana selalu tenang, selalu berhati-hati, menjaga ucapannya, jangan sampai menyakiti orang lain. Nah, itu ya. Kemudian manfaatnya, ada manfaatnya juga kalau kita bersikap bijaksana. Yang pertama, dapat terlaksana suatu aturan karena orang yang bijaksana selalu berbuat sesuai aturan, ya. Kemudian yang kedua, dapat mewujudkan sikap disiplin. Yang ketiga, dapat menegakkan sesuatu yang baik, benar, karena perilaku bijaksana akan menimbulkan kebaikan, dan kebaikan akan menghasilkan kebenaran. Kemudian dapat melaksanakan kewajiban, karena orang yang bijaksana selalu mengutamakan pelaksanaan kewajiban. Dapat mewujudkan sikap adil, karena orang yang bijaksana secara otomatis bersikap adil. Orang bijaksana sudah pasti adil, gitu ya. Oke, baiklah. Selanjutnya, coba kalian buat kelompok, karena nanti Bapak akan memberikan LKPD, ya, gambar kegiatan peserta didik, gambar kerja peserta didik. Kemudian nanti silahkan setelah dibentuk kelompok, kalian berdiskusi dan mengisi bersama-sama dan mendiskusikan apa yang menjadi permasalahan pada lembaran yang nanti akan Bapak serahkan. Sudah dibentuk kelompoknya, ada 4 kelompok di sini. Mudah-mudahan diskusi kalian bisa berjalan dengan bagus, dengan interaktif. Sebelumnya Bapak akan kasih penjelasan terlebih dahulu. Di sini ada LKPD atau pembahasan untuk diskusi kalian, ya. Di sini persoalannya adalah mengklasifikasikan atau mengelompokkan contoh kalimat yang nanti kalimat yang ada di atas ini. Coba perhatikan ke sini semuanya, ya. Yang ada di atas ini kalimatnya kemudian disalin, dipindahkan, dikelompokkan kepada kolom yang ada di bawahnya dengan dipimpin oleh ketua kelompoknya masing-masing. Oke. Sekarang Bapak bagikan selembarannya pada kalian semuanya. Silahkan langsung dipimpin, pegang oleh ketua kelompoknya.
untuk memandu membacakannya. Nah, di situ kamu pilih ya. Kamu pilah mana yang masuk ke dalam contoh adil, mana yang masuk ke dalam contoh yang tidak adil, mana yang masuk contoh bijaksana, dan mana kalimat yang termasuk contoh tidak bijaksana di situ. Silakan diskusikan, dipimpin oleh ketua kelompoknya untuk membacakannya satu kalimat mulai dari nomor yang paling pertama. Silakan, ayo masing-masing. Jangan baca, tapi Buang sampah pada tempatnya. diskusikan. Ini ada ini. Jadi baca dulu. Bacakan dulu. Oh, dibaca. Langsung baca. Tapi yang di sini dibacakan ya, bacakan Manda. Membuang sampah pada tempatnya. Ini termasuk apa nih? Adil, tidak adil, bijaksana, apa tidak bijaksana. Nah, itu dibacakan. Nanti yang lainnya yes, yang lainnya. Jadi tulis ini kalimatnya, tulis di sini. Kalau ini coba baca contoh, kasihkan contoh, baca ini nomor 1. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini termasuk apa? Adil. Adil. Berarti tulis di sini membuang sampah pada tempatnya. Gitu. Ayo Sob. Baca, kamu yang baca. Nomor 1 apa? Nomor 1 ini apa? Adil apa? Tidak adil apa? Tinggal misalnya baca terus tulis di sini. Baca terus yang lain nyaut jawabannya. Kamu baca dulu yang keras bacanya. Membuang sampah pada tempatnya. Ayo, yang keras, bacanya yang keras, bacanya yang keras. Kalau sudah ketemu jawabannya, tulis itu. Tapi dipimpin sama Ella. Membuang sampah pada tempatnya. Termasuk apa itu? Adil. Terus dibaca dari nomor 1 sampai nomor yang lain itu menjawab. Hanya memiliki Supaya yang lain memberi ucapan selamat oleh guru anak pada oleh kelas. supaya yang lain bisa menjawab. Menuduh teman yang merusak pulpen tanpa tahu sebabnya. Ada apa tidak? Tidak. Kalimatnya taruh di sini. Tidak adil. Membuang sampah pada tempatnya. Terus kalimat membuang sampah pada tempatnya di kolom ini.
Ayo lanjut, coba nomor berapa? Bang. Memberi hukuman kepada yang bersalah. Nah, apa itu coba teman-teman yang lain jawab. Adil. 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 Ya, teman-teman. Kalau yang merasa itu jawabannya betul langsung catat dikelompokkan di situ. Memihak kepada yang bersalah, tidak adil. Adil. Tidak adil, di mana tidak adil taruhnya kalimatnya di sini nih, berarti memihak kepada. Nah, gitu. Ayo kerjakan terus sampai selesai, nanti habis ini presentasi nanti Memihak kepada yang bersalah. Adil, tidak adil. Tidak adil. Baiklah anak-anak, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan diskusi. Kalian juga terlihat sudah selesai menyelesaikan diskusi dengan baik. Sekarang tinggal kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian sesuai dengan yang Bapak minta di sini ya. Coba di sini kan tugasnya adalah mengklasifikasikan contoh kalimat yang ada di situ pada kolom yang ada di bawahnya. Nah, coba sekarang Bapak minta presentasikan tentang klasifikasi contoh sifat adil. Siapa yang mau? Nah, silakan kelompok berapa ini? 3 berarti, maju ke depan semuanya, silakan. Coba presentasikan hasil diskusi tentang pengelompokan contoh sifat adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang mengelompokkan sifat adil. Satu, membuang sampah pada tempatnya. Adil. Betul. Ibu memberi uang saku yang berbeda kepada anaknya yang sekolah di MI dan di MTS. Memberi hukuman kepada yang bersalah. Oke. Sudah cukup? Oke. Kira-kira jawabannya betul apa tidak? Betul. Oke, betul. Kasih aplaus dulu, tepuk tangan. Assalamualaikum dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Coba selanjutnya silakan presentasikan tentang pengelompokan sifat tidak adil. Coba siapa yang mau? Oh, kelompok 4 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan hasil diskusi tentang sifat tidak adil. 1. Memberi ucapan selamat hari guru hanya kepada wali kelasnya. Nah, betul apa tidak? Betul. Itu termasuk tidak adil. Lanjut. Memihak kepada yang bersalah. Betul apa tidak? Itu betul. Raja hanya memberi bantuan kepada orang kaya. Betul apa tidak? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong. Oke, selanjutnya coba presentasikan tentang sifat bijaksana. Ya, ayo kelas kelompok 1 maju depan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sifat bijaksana. 1. Berhati-hati dalam mengambil keputusan. Oke, betul. 2. Berpikir sebelum bertindak. 3. Menolak keadaan berbuat jahat dengan
sopan dan mencoba menyadarkannya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan dong, silakan kembali. Oke, yang terakhir berarti tinggal tersisa untuk kelompok 2, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Silakan presentasikan hasil diskusinya terkait sifat, contoh sifat tidak bijaksana ya. Salam dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Menuduh teman yang merusak pulpen tanpa tahu sebabnya. Salah betul. Betul katanya, bagus. 2. Hanya mementingkan diri sendiri. Salah betul. Betul katanya, bagus sekali. 3. Membeda-bedakan teman saat bergaul. Oke, betul. Kasih tepuk tangan dulu dong. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke ya. Coba semuanya posisi duduknya lihat ke depan. Sebelah sana. Posisi duduknya lihat ke sini. Semuanya. Baiklah. Setelah diskusi tadi kalian sudah bisa memahami bahkan mengelompokkan tentang sifat adil dan bijaksana, bahkan sudah bisa mengidentifikasi sifat yang berlawanan dengan sifat adil dan bijaksana tadi ya. Oke, baiklah, mungkin itu saja materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa mengisi soal yang Bapak berikan tadi di rumah. Tentunya bisa mendapatkan nilai maksimal. Silakan kalian atur posisi duduk kalian seperti sedia kala. Oke, baiklah, silakan kalian masukkan alat tulis kalian ke dalam tas kalian masing-masing. Karena kita sudah ke langkah penutupan, alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Baiklah, coba sebelum kita membaca doa untuk menyelesaikan pembelajaran ini, terlebih dahulu Bapak ingin sedikit refleksi penguatan untuk kalian semuanya bahwa terkait mata pelajaran yang barusan kita pelajari bersama, yaitu tentang adil dan bijaksana ya, seharusnya kita bisa meneladani orang-orang yang sudah menjadi tokoh bagi umat Islam, tiada lain tiada bukan yaitu Kangjeng Nabi Muhammad. Beliau adalah orang yang sangat adil dan bijaksana. Bahkan dulu waktu masih muda beliau sudah sangat dipercaya oleh orang-orang atau tokoh-tokoh yang usianya jauh dibanding beliau. Bahkan sampai beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya ya. Itu karena beliau adalah orang yang adil dan bijaksana, mampu menyelesaikan persoalan orang dewasa sekalipun dengan berhati-hati, dengan cermat, dengan teliti, tanpa menyakiti perasaan siapapun atau pihak manapun. Itu sekedar penguatan dari Bapak. Mudah-mudahan kalian jauh lebih paham terkait materi adil dan bijaksana ini. Oke, silakan duduk yang rapi, tangannya di atas meja. Silakan untuk doa dipimpin lagi oleh Aska.
Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang paling rapi Bapak tunjuk untuk pulang lebih dulu. Ya. Elak. Kemudian Dea. Kemudian juga Roblo. Kemudian Amanda. Kemudian Zubian. Dilanjut lagi Seger. Dilanjut lagi Amel. Juga Fitri. Terus Reza. Aska. Zubian. Zubian. Faisal. Baik semuanya.